Shalom, selamat berjumpa kembali dalam program acara Ekumene Bible Study. Dan hari ini kita akan lebih lanjut membahas dan mengupas topik utama kita, yaitu hati nurani, dalam subtopik atau subtema firman Tuhan sebagai pembentuk hati nurani. Sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur, kami berterima kasih jika pada kesempatan kali ini kami dapat berjumpa kembali dalam program acara Ekumene Bible Study. Kami rindu Tuhan, lewat program acara ini kami dicerahkan, kami diberkati dan dituntun pemahaman dan pengertian kami, bahkan kehidupan kami seturut dengan kebenaran-Mu. Mampukan kami untuk belajar dengan benar sehingga nama-Mu dimuliakan dalam proses belajar kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, manusia adalah sebuah keutuhan. Tidak bisa manusia dipisahkan satu dengan yang lain dari bagian-bagian hidup yang membentuk dirinya. Manusia adalah keseutuhan dari tubuh, jiwa, dan rohnya. Tubuh tidak mungkin bisa dipisahkan dengan jiwa dan roh jika kita ingin menyebut diri kita sebagai manusia. Ketiganya itu inherent, terangkum, dan ada di dalam diri kita, dan tidak mungkin bisa dipisahkan ketika kita masih hidup di muka bumi ini. Dia manusia bukan hanya tubuh saja, ia bukan hanya jiwa saja, atau ia hanya roh saja. Bukan. Ketika manusia hidup di muka bumi ini, dia adalah keseutuhan dari ketiganya. Dan kita tahu, kita sudah belajar pada pertemuan-pertemuan sebelumnya bahwa korelasi dari ketiganya itu menjadi tempat dari hati nurani. Ketiganya hidup dan saling memberi pengaruh satu sama lain. Bahkan ketiganya ini ibarat kata masing-masing seperti makhluk hidup yang jika kita biarkan maka dia akan mati. Dan jika kita memberikan konsumsi atau nutrisi tepat seperti yang dibutuhkan bagi ketiganya, maka ketiganya akan bisa hidup dan maksimal sesuai dengan kapasitas masing-masing. Sehingga proses itu menjadi proses yang sangat memberi pengaruh kepada kualitas keputusan yang diambil oleh hati nurani itu, kehidupan yang akan dihasilkan dari manusia yang mengaktifkan hati nuraninya. Jadi sekali lagi, manusia tidak bisa dipisahkan antara satu unsur dengan unsur yang lain yang membentuk dirinya, yaitu 3 unsur yang ada di dalamnya. Dia tidak bisa dipisahkan, ketiganya itu menjadi sebuah keseutuhan. Dan ketiganya itu memberi pengaruh yang sangat signifikan bagi dihasilkannya keputusan-keputusan, sikap, dan perilaku yang dibuktikan dalam kehidupan manusia itu pada giliran berikutnya. Dan itu pun menentukan seberapa berkualitasnya kehidupan yang dibuktikan dan ditunjukkan oleh setiap anak manusia yang telah mengambil keputusan-keputusan kehidupan itu tadi. Tubuh jika ia mengkonsumsi nutrisi yang salah, maka kondisi tubuh yang menurun kualitas dan kadar kesehatannya akan memberi pengaruh yang buruk pula kepada keputusan dihasilkan oleh hati nurani. Jiwa yang juga salah mengkonsumsi apa yang dibutuhkan bagi dirinya, maka dia akan berdampak bagi kualitas keputusan hati nurani dan kualitas dari kehidupan seorang manusia. Dan jika roh tidak mendapatkan nutrisi yang tepat, yaitu firman dan kebenaran, maka
Kualitas keputusan dari hati nurani pun menyimpang dari kebenaran, menyimpang dari kehendak Tuhan. Betapa riskan hal itu. Silakan saja saudara makan gula sebanyak-banyaknya, diabetes saudara. Dan diabetes itu membuat kualitas keputusan saudara menjadi rendah hasilnya. Tidak berkualitas jika dibandingkan dengan orang yang tidak mengidap diabetes secara umum seperti itu. Walaupun nanti ya pada gilirannya ada orang yang sudah frustrasi dan sakit, tapi kemudian akhirnya rohnya terjamah. Bisa menggantikan semuanya dan keputusan hati nurani menjadi benar. Iya betul. Tetapi betapa jauh lebih indah dan berkualitas ketika tubuh sehat, jasmani sehat, jiwa sehat, roh pun sehat. Betapa indah kualitas kehidupan itu. Idealnya begitu dan seharusnya seperti itu. Dan inilah rancangan semula Allah yang diharapkan ada dalam diri manusia. Namun sayangnya dosa menghancurkan semua cita-cita itu. Tubuh jadi doyannya makan yang enak-enak saja, yang nikmat-nikmat saja. Rusak sudah rusak karena dosa, rusak karena perilaku kita yang tidak sehat. Jiwa pengennya dipuaskan dengan apa yang nikmat bagi dagingnya. Kenikmatan ragawi belaka. Tontonan, bacaan, tayangan yang diasup itu tontonan, tayangan, dan bacaan yang tidak berkualitas. Bahkan berkualitas rendah. Busuk akhirnya. Jiwa manusia dikotori dengan berbagai nafsu dunia, selesai. Dan roh tidak akan dianggap itu kebutuhannya sudah. Bahkan seringkali dipikirnya roh itu hanya sekedar bisa diisi ketika di gereja. Di gereja aja nggak pernah. Ke gereja malas. Apalagi sekarang zaman COVID, ke gereja nggak ada yang tahu kan masing-masing kita. Bilangnya online, ternyata nggak online bergereja, tapi online yang lain. Udah selesai sudah. Habis sudah. Jadi tadi kalau saya berusaha menggunakan istilah makhluk hidup, karena tadi tubuh, jiwa, dan roh itu nampak seperti makhluk hidup. Masing-masing membutuhkan nutrisi. Makhluk hidup dalam tanda kutip, quote unquote. Yang disebut dengan tubuh, jiwa, dan roh tidak kita beri nutrisi yang benar, mati sudah. Hidup mau seperti apa? Hidup yang tidak jelas. Hidup yang tidak seperti yang Tuhan kehendaki. Hidup seperti yang dunia kehendaki. Hidup yang seperti kita kehendaki itu sama sebenarnya dengan yang dunia kehendaki. Jika kita tidak diubahkan. Untuk mengubah dunia itu harus dirubah manusianya. Dunia itu tergantung manusianya. Dan kalimat manusia yang harus diubahkan ini yang harus kita perkarakan. Kita perjuangkan. Ya, jadi ingat baik-baik. Perhatikan itu. Nah, lalu bagaimana ini? Pertanyaannya bagaimana kita berusaha mencermati ini semua? Rumit dong Pak. Susah Pak. Tubuh mau sehat, yang lain pengennya makan yang nikmat buat lidah kita. Teman-teman saya juga doyannya begini Pak. Waduh susah sekali Pak. Kalau pas lagi ngumpul itu rasanya pengen makan sehat, semuanya makan nggak sehat. Gimana? Kita jadi orang aneh sendiri ya. Ya itu. Tantangannya itu. Untuk mau jadi benar, berubah dari diri sendiri ya memang harus dari diri sendiri itu kekuatannya. Kalau tidak selesai. Nah pada bagian inilah ayat firman Tuhan yang menegur dan menasihati kita perlu saya bacakan dan kita cermati kembali dengan baik. Mazmur 119 ayat 105 itu mengingatkan kepada kita. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Thy word, dabar Elohim. Firman Tuhan itulah yang sebenarnya penting bagi kita dan dia adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Artinya apa? Dia yang menuntun langkah hidup kita. Menuntunnya bagaimana? Kaki kita tiba-tiba ditarik, diarahkan ke kanan atau ke kiri, bukan begitu. Apa bedanya kalau seperti itu dengan tukang sulap, ahli nujum, ya, dukun, peramal, orang-orang pintar yang sebenarnya bodoh jika dibandingkan dengan
kemegahan dan kemuliaan Tuhan. Tapi seringkali manusia lebih cenderung suka bertanya kepada mereka yang disebut sebagai orang pintar. Kenapa mereka disebut orang pintar? Karena yang datang pada bodoh semua. Nganggapnya itu yang paling pintar. Padahal Tuhan yang jauh lebih pintar. Bertanya kepada Tuhan, bertanya kepada kebenarannya. Baru kita tahu bagaimana jalan hidup kita arahkan. Nah, ayat ini menegaskan Dabar Elohim, firman Tuhan itulah yang menjadi pelita. Bagaimana cara pelita itu menerangi kehidupan kita? Kembali kepada logika hati nurani tadi. Roh kita itu kebutuhan utamanya, nutrisi utamanya is the word of God. Firman Tuhan. Asup nutrisi yang utama itu. Siapkan batin dan hidupmu. Untuk bukan hanya sekedar mendengarnya saja. Mendengar saja itu belum cukup. Mulai mencermati, memahami. Dikunyah kira-kira begitu. Setelah dikunyah lalu kemudian baru ditelan. Biarkan nutrisinya berpengaruh kepada seluruh bagian hidup kita. Dimulai dengan memberi pengaruh kepada tubuh dan jiwa kita. Yang akhirnya memberi pengaruh kepada hati nurani itu tadi. Kalau saya ceritakan dan jelaskan lagi, balik lagi kita kepada penjelasan sebelumnya. Harusnya saudara bisa menangkap itu dan memahami. Sehingga mengkamirkan seluruh bagian hidup kita yang lain. Dan akhirnya keputusan-keputusan hidup kita adalah keputusan-keputusan hidup yang bijaksana dan tepat. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari. Agar kami beroleh hati bijaksana. Bijaksananya bagaimana? Menghitung hari. Menghitung di situ bukan cuma Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Bukan. Tetapi mengkalkulasi, melihat dan memperhatikan hidup seperti apa yang sudah aku lakukan. Firman mengarahkan kita, mengajar. Oh, dihitung. Dihitungnya bagaimana? Dengan cermat. Oh, yang ini salah. Yang ini benar. Oh, yang ini menyimpang. Oh, ini sudah bagus ini. Aku harus tingkatkan. Itu yang memberi nutrisi yang sehat dan menguatkan kita. Oh, begini toh harusnya hidup. Supaya hari ini bisa lebih baik dari hari kemarin. Dan hari besok lebih baik dari hari ini. Kan harusnya begitu. Kalau hari ini lebih bobrok dari hari kemarin, ya ngapain kita hidup sebenarnya? Sebenarnya kita sudah mati secara fisik, mati secara kehidupan ini. Sebelum akhirnya nanti kita dikubur berkalang tanah itu. Mati selesai, akhirnya udah tidak ada harganya. Padahal kehidupan itu berharga sekali. Mari kita pergunakan. Sifat dagingnya, sifat lahiriahnya mati iya, tetapi potensinya harus dihidupkan terus. Dan untuk bisa menghidupkan dan akhirnya hidupnya itu berkualitas. Ayo. Sesuai dengan tema kita hari ini. Firman Tuhan yang membentuk hati nurani. Mari sadari itu. Asup nutrisi kebenaran itu dengan sungguh-sungguh berkualitas. Menetap menjadi bagian yang tak terpisahkan dari hidup kita. Sehingga terus roh kita mendapat nutrisi yang menguatkan dan akhirnya mengkamirkan tubuh kita, mengkamirkan jiwa kita. Sehingga ketika mahkamah itu diselenggarakan, perbincangannya menjadi perbincangan yang menyehatkan, perbincangan yang dewasa, tubuh berkata benar, jiwa berkata benar, apalagi roh memberikan tuntunan yang benar dan membuat keseutuhan hidup kita tadi. Tadi kan manusia itu adalah keseutuhan. Keseutuhan hidup manusia menjadi keseutuhan yang sungguh-sungguh berkualitas. Ini gitu. Ibarat kata kalau tonjokan itu tonjokannya bes kena. Kalau ada setan di depan kita, bes mati setannya. Bukan setannya malah tertawa terbahak-bahak. Siapa kamu? Kamu gak punya kuasa. Dilecehkan kita oleh kuasa dunia ini. Tapi kalau kita bermartabat, berkualitas, setan orang doyan, demit orang dulit, kata orang Jawa. Setan gak berani sama kita. Noel pun kagak. Nyenggol pun kagak, ngabur dia, nggak usah kita usir-usir, dia dengan sendirinya menyingkir dari hidup kita. Nah ini seringkali setan justru kita panggil. Lai, come on, datang, ayo datang. Udah, karena sikap hidup kita yang tidak bijaksana, sembrono.
Sembrono suka-suka kita, gegabah kita pikir kita ini hebat, kita pikir kita ini luar biasa, padahal kita bukan siapa-siapa. We just nothing. Ayo, selama waktu kita masih ada, nggak ada yang tahu loh. Iya kan? Pandemi COVID-19 itu sudah menelan jutaan manusia mati gara-gara makhluk kecil yang tidak kasat mata ini. Sampai bikin kita kemana-mana mesti pakai masker, cuci tangan tiap kali, sesering mungkin. Ya kan? Menjaga jarak, yang tadinya hanya 3M sekarang udah 5M. Bapak-bapak sekalian, tahu nggak apa itu 5M-nya? Kalau dulu kan sebelumnya kan masker, memakai masker. Yang kedua, menjaga jarak, social distancing atau physical distancing. Jarak boleh jauh tapi hati tetap dekat, harusnya gitu kan? Ya, jarak jauh supaya tidak tertular. Lalu yang ketiga, mencuci tangan sesering mungkin. Tapi yang keempat itu menjauhi kerumunan. Orang kan dablek, nekat, seringkali nggak apa-apa, biarin aja, ya sudah, disikat sama corona, selesai kita. Nah yang kelima, itu membatasi aktivitas. Kalau nggak perlu keluar ya nggak usah keluar. Neng omah wae, kata orang Jawa, di rumah aja, stay at home. Corona sudah menelan banyak jiwa. Dan tidak ada yang tahu. Wah kemarin tuh dia masih sehat loh. Wah tiba-tiba 2-3 hari selesai sudah. Karena sembrono gegabah tadi. Dan waktu hidup manusia itu seperti uap, tiba-tiba hilang. Tahun 2021 baru berselang beberapa hari sudah terdengar kabar gempa di Sumedang. Longsor di Sumedang. Longsor di daerah puncak sana. Lalu kemudian SJ182 tiba-tiba meledak di udara. Selesai sudah, tidak ada yang menyangka kemarin baru ketemu sama orang yang kita cintai, besok hari sudah habis, selesai nggak ada tersisa lagi. Habis melayang nyawanya. Lalu kemudian disusul gempa di Mamuju sana, nobody knows. This life is so fragile. Rentan sekali hidup kita ini, tiba-tiba mati selesai dan kita nggak bisa putar ulang lagi, balik lagi di hari sebelumnya, nggak bisa, sudah lewat, sudah selesai. Jadi kalau kita sembrono rasa hebat, siapa kita, siapa kamu, siapa saudara, kita ini bukan siapa-siapa. Nah, jadi kalau masih ada kesempatan, mari kita belajar. Belajar loh, firman itu penting bagi kita. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Ini firman ini bukan hanya konsumsi pendeta loh Pak Bu, bukannya konsumsi hamba Tuhan yang disebut hamba Tuhan. Nah kalau bicara hamba Tuhan nih, lebih lagi nih, siapa sih yang hamba Tuhan? Apa hanya yang berdiri di depan mimbar atau di belakang mimbar menyampaikan kebenaran firman Tuhan? Lalu yang mendengarkan hamba siapa? Hamba setan, kan enggak, kita semua ini hamba Tuhan sebenarnya. Ya kalau kita merasa diri sebagai hamba Tuhan, ya nutrisi yang paling kita butuhkan ya adalah firman-Nya Tuhan. Mengkonsumsi itu, yang lain dikonsumsi berlebihan. Coba, dari data membuktikan konsumsi media sosial masyarakat Indonesia itu melebihi dari masyarakat negara lain. Banyak, termasuk 5 besar di dunia. Satu hari itu bisa kurang lebih 16-18 jam dihabiskan hanya demi media sosial. Coba, mau apa? Nanti alasannya, Pak, media sosial tapi isinya firman Tuhan. Oke, baguslah, puji Tuhan. Haleluya. Tapi seringkali itu hanya basa-basi. Firman Tuhan hanya 1 menit, yang lainnya isinya yang lain. Nah, coba, mau diisi apa batin kita ini? Mau diisi apa roh kita ini? Sehingga pengaruh apa yang kita harapkan bagi hati nurani yang berkualitas. Tak terbentuk itu hati nurani. Nggak jelas bentuknya. Sakarepmu dewe gitu. Terserah engkau sendirilah suka-sukamu. Ya, nggak lagi suka-suka Tuhan. Nah, kalau suka-suka Tuhan ya harus firman-Nya yang kita dengarkan. Mari.
Ketika ibadah online, ya ibadah online dengan sungguh-sungguh. Buka TV-mu, buka gadgetmu, ikut ibadah dengan benar, persiapkan diri dengan benar, dengar firman itu juga dengan benar. Setelah itu pun kalau kita tidak tahu, kan boleh bertanya. Silakan angkat teleponmu, hubungi pendetamu, hubungi majelismu, para pelayan Tuhanmu, bertanya, berdiskusi supaya benar pemahaman itu. Bukan cuma perdebatannya, bukan. Untuk mendapatkan kebenaran yang hakiki. Mendapatkan pewahyuan yang sesungguhnya. Sampai akhirnya lurus ini pikiran kita, jiwa kita, keputusan-keputusan kita, sikap hidup kita itu lurus, benar, nggak melenceng ke kanan dan ke kiri. Nggak bablas, nggak karuan gitu. Mari kita belajar. Dan ketika waktu selang juga ada, boleh, hiburan itu kan penting. Tadi kan pada penjelasan sebelumnya saya juga sudah sampaikan bahwa jiwa kita membutuhkan hiburan. Membutuhkan hiburan, sesekali nonton film, TV dengan siaran yang menghibur jiwa kita, beberapa lagu yang memang menarik dan memberikan semangat bagi kita, silakan, dan Tuhan mengizinkan kok untuk kita menyaksikannya. Dan Tuhanlah yang menciptakan perkembangan itu. Manusia bisa meng-create banyak film-film yang berkualitas. Beberapa kali saya juga menyaksikan beberapa film yang berkualitas, kisah tentang perjuangan para Viking, orang-orang Skandinavia sana yang mempertahankan ya martabat, ya kredibilitas, menjunjung tinggi persahabatan, persaudaraan, membela sahabatnya, memperjuangkan yang terbaik. Itu penting dan saya suka. Sesekali saya menyaksikan film-film seperti itu yang menyemangati saya untuk iya ya. Dengan teman itu harus toleran, dengan teman itu juga harus saling menolong, saling membantu. Satunya kata, satunya perbuatan. Kredibilitas kita, integritas kita di situ menjadi diingatkan kembali. Saya juga saksikan itu menghibur jiwa saya, tetapi ya tidak nonton itu terus menyaksikan yang begitu-begitu terus, enggak. Ketika waktu berselang kita bisa memanfaatkan kesempatan untuk belajar firman secara mandiri. Mari belajar. Gali itu dengan kesungguhan hati. Waktu kita sempit, saudara. Umur kita singkat. Tidak tahu kapan itu berakhir. Jika ada kesempatan yang baik, pergunakan. Beribadah dengan baik. Belajar firman juga dengan baik. Menggali secara mandiri. Jangan hanya selalu berharap kepada pendeta. Kita diberikan peluang. Internet sudah menjadi perpustakaan maha besar bagi kita. Tak terbatas, saudara mau mengakses semua literatur banyak di situ. Hanya malas saja. Tangan kita lebih sering ngeklik yang lain kok. Makanya ada istilah, heaven is one click away, but also the hell. Surga itu hanya satu klik saja. Tapi begitu pula neraka, sama. Mau klik yang mana? Tergantung pilihan kita. Nah kalau kita tahu bahwa satu klik menuju surga lebih baik kita pilih itulah. Ya ada kalian sudah meleset, aduh ngekliknya yang neraka, jangan teruskan itu, stop. Kalau itu kepleset ya sudah, jangan kepleset lagi. Balikkan jarimu itu ke klik yang benar. Siapapun juga saudara, nggak yang muda, nggak yang tua, semua juga pasti pernah mengalami itu. Dan mari bertobat, sadari, we just nothing without God. Kita bukan siapa-siapa tanpa Tuhan. Dan baru di situ, pepatah yang berkata, tell me what you eat and I tell you who you are. Itu bisa dikenakan dengan tepat bagi kita. Dan kita berharap, when somebody tell us who we are, kita bisa declare, I am the son of God. I am the daughter of God. Kenapa? Karena yang kukonsumsi betul-betul makanan dan nutrisi yang menyehatkan hati nuraniku. Membentuk hati nurani yang berkualitas, bukan nutrisi yang sembarangan. Mari berhati-hati dengan apa yang akan kita konsumsi bagi roh kita. Biarlah firman Tuhan itu menjadi nutrisi utama. Jadi tadi gali secara mandiri, jangan hanya berharap kepada pendeta. Kadangkala pendeta sudah tidak lagi punya kesempatan berbicara kepada kita. Mari kita cari, kita gali secara pribadi. Belajar dengan sungguh, tadi akses internet, buka buku-buku literatur, buka berbagai macam hal yang membantu kita, menolong kita.
menemukan kebenaran yang sejati. Sehingga memberi nutrisi yang menyehatkan roh kita, menghidupkan roh itu. Tidak mati. Dosa sudah mematikan kesempatan roh untuk hidup. Mari kita lawan dan kita singkirkan polusi dosa dalam diri kita ini. Sehingga roh semakin hidup, semakin kuat. Dan dia yang menguasai keseutuhan hidup kita tadi. Dan pada gilirannya tadi, firman itulah yang menuntun langkah hidup kita. Dia akan terus menjagai kita. Enggak loh, jangan belok kanan. Itu mestinya belok kiri. Jangan lurus, kamu mesti putar balik. Ibarat kata akhirnya firman itu menjadi map kita. Di dunia digital sekarang juga kita sudah terbiasa itu dengan Google Map, betul kan? Turn left, turn right, straight ahead. Nah, sering kita mendengar itu. Nah, bisakah kita menerapkan itu dalam kehidupan rohani kita? Firman itu akan menuntun, jangan lurus bro. Karena kita sudah mengaktifkan seluruh proses itu. Enggak, kamu mesti belok kanan, yang ini kamu mesti diem. Udah kamu ngalah, aduh banyak hal. Dan kita menjadi bukan hanya cerdas secara rasio, secara lahiriah, tetapi juga cerdas secara rohani. Betul-betul cerdas karena kita tahu bagaimana mengelola hidup ini dengan benar, mengelola hidup ini seperti yang Tuhan mau. Dan itu tadi, kita enggak usah milih, enggak usah ibarat kata teriak-teriak, Tuhan aku mau masuk surga, Tuhan aku mau diselamatkan. Kita sendiri sebenarnya sudah masuk dalam proses keselamatan. Kita yang sudah memilih dan menetapkan proses keselamatan itu. Dan ujungnya sudah pasti, nggak mungkin kita jauh dari surga. Nah, tapi tergantung tadi bagaimana proses pemilihan hidup kita hari demi hari, day by day. Your life is your choice, not mine and others. Hidupmu adalah pilihanmu, dan hidupku adalah pilihanku, bukan pilihan orang lain. Mari kita berjuang dan kita pilih dengan tepat. Firman Tuhan menjadi nutrisi yang menyehatkan dan membentuk hati nurani kita. Dan hidup kita pun menjadi berkualitas karena firman Tuhan yang mengarahkan hati nurani kita menjadi benar dan berkualitas. Mari kita tutup di dalam doa. Kita akhiri pertemuan ini dalam doa. Bapa Allah yang Maha Baik, kami bersyukur anugerah-Mu sempurna bagi kami dan kebenaran-Mu mencerahkan kami. Mampukan kami Tuhan untuk memahaminya dengan lebih sungguh lagi, belajar kembali, memaknainya kembali bagi hidup kami. Dan pada bagian berikutnya kami mau dan kami rindu memperjuangkannya dalam hidup nyata kami sampai akhir hayat kami. Hingga pada akhirnya Engkau dapati hidup kami berkenan di hati-Mu, sempurna dalam pandangan mata-Mu. Terima kasih untuk kebenaran-Mu hari ini. Dan dengan penuh syukur kami sudah menyambutnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat berjumpa kembali dalam Ekumene Bible Study berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.